إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسار على نهجهم بإتقان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian sanjungan kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengkaruniakan kehidupan dan juga pasti mematikan kita semua tanpa kecuali, untuk diminta pertanggungjawaban kita atas semua apa yang kita lakukan selama di dunia. Semoga kita selalu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari khatib untuk pribadi dan semua kaum muslimin, terus kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, bekal satu-satunya ketika berjumpa mahkamah Allah Azza wa Jal. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Tema dalam kesempatan yang penuh berkah ini adalah Ramadan dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang berada di depan gerbang bulan agung, bulan mulia, bulan Ramadan, dan kita disunnahkan untuk memohon kepada Allah agar disampaikan usia kita untuk mengecap keagungan dan kemuliaan bulan tersebut. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah memahami bahwa di antara keagungan bulan Ramadan adalah diwajibkannya umat Islam untuk menunaikan ibadah yang utama, yaitu ibadah puasa. Ibadah yang mentautkan hubungan seorang hamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan dari ibadah puasa,
kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal-amal anak manusia adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun maksud atau hikmah yang hendak dituju dari ibadah khususnya di bulan Ramadan tidak lain adalah taqwa. Allah menggariskan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya hanyalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa yang dimaksud tentu sudah kita pahami pula, yaitu adalah berpegang teguh kepada syariat Allah dalam wujud menunaikan semua apa-apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, seraya meninggalkan semua apapun saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan berkaitan dengan takwa ini juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai ayat-ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Yang pertama sebagai contoh adalah dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan semua apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah semua apapun saja hukum, semua apapun saja syariat yang diberikan Rasul wajib kita ambil. Dan apa-apa saja yang dilarang, dicegah oleh Rasul atas kalian, maka tinggalkanlah. Segala apapun yang haram, setiap apa-apa saja yang dilarang, maka kita mesti meninggalkan. Allah mengancam dalam lanjutan ayat tersebut, wattaqullah, bertakwalah kalian sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha syadidul iqab, sungguh adab Allah adalah sangat pedih. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketakwaan kita bukan hanya berkaitan dengan satu ibadah semata, ibadah puasa, tetapi berkaitan dengan semua aktivitas kita. Karena itulah makna takwa yang sesungguhnya. Disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara umatnya ada yang berpayah-payah puasa tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita wajib merenungkan. Karena memang ukuran yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar kita menahan makan, minum, hubungan seksual dan hal-hal yang berkaitan itu sejak fajar sampai dengan terbenam matahari. Tapi lebih daripada itu, sesungguhnya ibadah Ramadan adalah ibadah yang menggembleng ketaatan kita, keikhlasan kita, kepatuhan, ketundukan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diinginkan sehingga disinggung oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Sehingga kita tidak boleh merasa sudah cukup dengan diri kita atau merasa menyangka si fulan adalah hebat hanya dengan ukuran puasa semata atau ukuran solat tarawih semata. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wala takhlid fima wala takhlidu fima baina dhalik walakinna taqwallah tarku ma harramallahu wa ada'un ma iftaradallah.
bahwa jangan kita terkecoh dengan diri kita ataupun siapa manusia yang lain hanya dengan melihat dia puasanya penuh, hanya dengan melihat dia tekun dalam sholat tarawih. Itu belum tentu. Kata Umar bin Abdul Aziz, bukanlah ketakwaan itu diukur dari puasa siang hari dan sholat malam, ataupun kedua-duanya dilakukan, akan tetapi tarku ma harramallahu wa ada'un ma iftaradallah, benar-benar meninggalkan semua apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menunaikan semua apa-apa saja yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita patut merenungkan bahwa ada bala atau musibah yang menimpa umat ini, yaitu sebagian kaum muslimin dan juga termasuk para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin mengambil Islam dengan cara pilih-pilih, mengadopsi Islam bukan secara kafah, tapi diambil sebagai hanya hukum-hukum yang berkaitan dengan individu. Bukankah ini bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Al-Quran telah disempurnakan Allah, syariat Islam telah disempurnakan Allah Azza wa Jalla, dan selanjutnya kita diwajibkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah atau merealisasi semua hukum-hukum syariat Allah di atas pantas kehidupan ini dalam semua aspek kehidupan kita. Tapi faktanya, sekalipun kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, sholat tarawih penuh di malam hari Ramadan, tapi bagaimana dengan hukum-hukum Allah? Apakah terus kita abaikan? Yang dilarang kita terabas, yang diperintahkan kita abaikan. Waliyadu billah. Seakan-akan Islam tidak berbicara tentang aspek-aspek hubungan kemasyarakatan di bidang pemerintahan. Bukankah ada syariat Islam? Di bidang sosial bukankah ada syariat Islam? Di bidang hukum bukankah ada syariat Islam? Di bidang politik dan seterusnya bukankah ada syariat Islam? Dan itu adalah sungguh keagungan yang menunjukkan sempurnanya Islam, dinul Islam syamilan kamilan wa mutakamil. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah pun mengingatkan kita semua berkait dengan takwa, berkait dengan la'allakum tattaqun dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami telah menjadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala syari'atin, di atas sebuah syariat. Allah yang mencipta syariat, Allah yang merumuskan dan membuat hukum-hukum, dan tugas kita, kata ayat tadi, fattabi'ha, kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membuat hukum-hukum menandingi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyambung dengan sebuah peringatan keras berupa larangan, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dari ayat yang mulia ini dibagi dua, adalah jika bukan hukum Allah, hakikatnya itu hanyalah hukum hawa nafsu. Jika bukan syariat Allah, hakikatnya itu adalah syahwat dari manusia. Waliyadu billah. Maka Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, innahum lan yughnu anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Subhanallah. Innahum, sesungguhnya mereka,
orang yang mengikut hawa nafsu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau siapapun yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian kita mengikuti mereka, sanggupkah mereka menolong diri kita kelak? Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Sekali-kali mereka tidak sanggup untuk menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang dulu kita ikuti atau sosok yang dulu kita kagumi tapi menggelincirkan kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala, lan yughnu anka minallahi syai'a. Allah tegaskan, wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Bahkan karakter orang-orang zalim, karakter orang-orang yang berbuat aniaya adalah mereka saling bahu-membahu, bukan kepada orang-orang soleh. Adapun orang bertakwa, sandarannya, kekuatannya, penolongnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul muttaqin. Subhanallah. Lanjutan ayat kata bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah petunjuk kita, Al-Quran adalah rahmat, tapi faedahnya khusus hanya bagi orang-orang yang benar-benar meyakini. Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Maka ditutup ayat ini lanjutannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semua, am hasibal ladina ijtarahus sayyiat an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Am hasibal ladina, apakah orang-orang mengira, siapa orang yang dimaksud? Ijtarahus sayyiat, orang yang lancang berbuat kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihat. Allah, mereka berangan memperlakukannya sama dengan orang-orang yang beriman, dengan orang beramal soleh, padahal mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar beramal soleh. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, baik dalam kehidupan maupun kematian mereka, sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya, alangkah kelirunya penilaian mereka tersebut, wal iyadu billah. Akhiran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menyambut bulan Ramadan dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah, maghfirah, idkun minan nar, bahkan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan ampunan kepada hamba dengan catatan bersungguh-sungguh menunaikan amal-amal di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yughfar lahu, amin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah malang, alangkah binasa ruginya seorang hamba yang ia masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi begitu saja, qabla an yughfara lahu, sebelum mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi la dina illa dinuhu wa la hukma illa hukmuhu wa la syar'a illa syar'uhu wa la huda illa hudahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin al madlubin al mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.